Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Alfira Sandi. Di sini saya akan memenuhi tugas individu mata kuliah Peraturan dan Kebijakan Kesehatan yang berjudul Studi Kasus Kebijakan Pengendalian COVID-19 di Korea Selatan. Apa sih COVID-19 itu? Penyakit virus corona atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona baru. Penyakit ini juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru. Sama seperti negara lain, Korea Selatan juga terpapar penyakit COVID-19. Kasus pertama ditemukan di Korea Selatan pada 16 Februari 2020. Setelah itu, jumlah pasien COVID-19 meningkat dengan drastis. Pada tanggal 2 Maret 2020, Korea Selatan menjadi negara jumlah kasus terbesar kedua setelah Tiongkok dengan jumlah penderita COVID-19. Pada awalnya, penambahan pasien COVID-19 meningkat secara drastis dan mencapai puncaknya pada tanggal 3 Maret 2020 dengan penambahan pasien per hari 851 orang. Setelah itu, penambahan berangsur-angsur menurun. Hingga mulai tanggal 4 April 2020, jumlah penambahan pasien per hari berada di bawah 50 orang. Menghadapi COVID-19, pemerintah Korea Selatan mengimplementasikan Peraturan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Infeksi Nomor 14286 tanggal 2 Desember 2016 atau disingkat dengan IDCAA. IDCAA bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat Korea Selatan dengan mencegah terjadinya penyebaran penyakit infeksi berbahaya. IDCAA menjadi panduan pemerintah Korea Selatan dan segenap pihak dalam menghadapi penyakit infeksi yang terjadi di Korea Selatan termasuk COVID-19. Terdapat beberapa wujud kebijakan pengendalian penyakit infeksi yang diatur dalam IDCAA, yaitu tes secara massal, penelusuran perawatan, dan menjaga jarak fisik. Bagi masyarakat yang telah terpapar COVID-19, pemerintah Korea Selatan memberikan perawatan yang maksimal. Pemerintah Korea Selatan menciptakan sistem manajemen pasien. Pertama, memberikan perawatan berdasarkan tingkat keparahannya. Tingkat keparahan pasien COVID-19 dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu ringan, moderat, parah, dan sangat parah. Bagi pasien yang memiliki gejala moderat, parah, dan sangat parah akan dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Nasional dan rumah sakit lain yang menjadi rujukan pemerintah. Bagi pasien dengan gejala ringan akan dilakukan isolasi di rumah dan dilakukan perawatan oleh pusat kesehatan di tingkat lokal. Pasien yang melakukan isolasi di rumah akan dikunjungi oleh staf kesehatan 2 kali sehari. Kedua, memastikan ketersediaan tempat tidur perawatan di rumah sakit. Pemerintah Korea Selatan memastikan ketersediaan tempat tidur bagi pasien dengan tingkat keparahan moderat, parah, dan sangat parah. Pemerintah Korea Selatan menyediakan 60 rumah sakit khusus bagi pasien COVID-19. Pemerintah Korea Selatan terus menambah tempat tidur untuk menjaga ketersediaan tempat tidur. Ketiga, menyediakan tenaga kesehatan dan alat pelindung diri yang mencukupi. Pemerintah Korea Selatan merekrut tenaga medis ahli melalui berbagai metode dan saluran. Melindungi tenaga medis dengan isolasi mandiri, pelayanan pengendalian infeksi, dan kompensasi keuangan. Pemerintah Korea Selatan juga mendistribusikan peralatan perlindungan diri kepada pemerintah daerah dan lembaga kesehatan yang membutuhkan. Yang keempat, mengelola persediaan kebutuhan medis dan mengembangkan vaksin dan terapi. Pemerintah Korea Selatan menerapkan manajemen persediaan kebutuhan medis dan saling membagi informasi kepada distributor. Dan yang terakhir, penyatuan lembaga kesehatan. Kebijakan ini didasari dengan keinginan pemerintah Korea Selatan untuk memastikan adanya aksesibilitas dan keamanan bagi pasien-pasien bukan COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.